Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana detik-detik menjelang malaikat Israil mencabut nyawa Rasulullah? Ikuti kisahnya. Tapi sebelum ditonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Pada saat Rasulullah sakit parah, Allah memerintah kepada malaikat maut untuk turun ke bumi menemui Rasulullah. Allah menyuruh malaikat maut untuk mencabut nyawa Rasulullah dengan lemah lembut. Maka turunlah malaikat maut ke bumi. Dia menyamar sebagai orang biasa. Setelah di depan pintu rumah Rasulullah, malaikat maut pun berkata, "Assalamualaikum, wahai Rasulullah." Fatimah, anak Rasulullah pun keluar menemuinya dan berkata, "Wahai hamba Allah, Rasulullah sekarang dalam keadaan sakit." Fatimah lalu membalikkan badan dan menutup pintu. Ia kemudian menemani ayahnya di kamar. Kemudian malaikat maut itu memberi salam lagi, "Assalamualaikum, bolehkah saya masuk?" Rasulullah mendengar suara malaikat maut itu. Lalu Rasulullah bertanya pada Fatimah, "Siapa yang ada di muka pintu itu?" Fatimah menjawab, "Seorang lelaki memanggil ayah. Saya katakan padanya bahwa ayah dalam keadaan sakit." Rasulullah berkata, "Tahukah kamu siapa dia?" Fatimah menjawab, "Tidak tahu ayah, sepertinya ia orang baru. Aku belum pernah melihatnya." Lalu Rasulullah menjelaskan, "Wahai Fatimah, dia adalah pengusir kelezatan, pemutus keinginan, pemisah jamaah, dan yang meramaikan kubur. Dialah malaikat maut. Dia yang bernama malaikat Israil." Mendengar malaikat Israil yang datang, seketika itu wajah Fatimah pun berubah. Ia bersedih seperti menahan tangisannya. Kemudian Rasulullah berkata agak keras, "Masuklah wahai malaikat maut." Maka masuklah malaikat maut itu sambil mengucapkan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Rasulullah pun menjawab, "Waalaikumsalam ya malaikat maut. Engkau datang untuk berziarah atau untuk mencabut nyawaku?" Malaikat maut menjawab, "Saya datang untuk ziarah sekaligus mencabut nyawa. Jika Rasulullah izinkan, maka saya akan lakukan. Tapi jika tidak dibolehkan, maka saya akan pulang." Rasulullah bertanya lagi, "Wahai malaikat maut, di mana engkau tinggalkan Jibril?" Malaikat maut menjawab, "Saya tinggalkan dia di langit dunia." Kemudian dipanggil Jibril yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit dunia untuk menyambut roh Rasulullah. Tiba-tiba Jibril datang lalu duduk di samping Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai Jibril, tidakkah engkau mengetahui bahwa ajalku telah mendekat?" Malaikat Jibril menjawab, "Ya wahai kekasih Allah." "Wahai Jibril, apa hakku nanti di depan Allah?" tanya Rasulullah dengan suara yang amat lemah. Malaikat Jibril menjawab, "Pintu-pintu langit telah terbuka, para malaikat telah menanti rohmu, semua surga terbuka lebar menanti kedatanganmu. Apakah engkau tidak sedang mendengar kabar ini, wahai Rasulullah?" sambung malaikat Jibril. Lalu Rasulullah bertanya dengan penuh kecemasan, "Kabarkan padaku bagaimana nasib umatku kelak." Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Jangan khawatir wahai Rasulullah, aku pernah mendengar Allah berfirman kepadaku, kuharamkan surga bagi siapa saja kecuali umat Nabi Muhammad telah berada di dalamnya." Lalu detik-detik maut semakin mendekat. Malaikat Israil mulai melakukan tugasnya. Perlahan dia tarik roh Rasulullah. Tampak seluruh tubuh Rasulullah bergetar, berkeringat, urat-urat lehernya menegang, menahan kesakitan. "Wahai Jibril, betapa sakit sakratul maut ini." Rasulullah berkata dengan terbata-bata. Melihat itu, Fatimah menutup matanya. Ali bin Abi Thalib duduk di sampingnya, menunduk semakin dalam. Sedangkan malaikat Jibril membuang muka seakan tidak mau melihat wajah
yang tega melihat kekasih Allah dicabut nyawanya. Aku tidak tega melihatmu. Beberapa detik kemudian mulai terdengar Rasulullah kesulitan menarik napas karena sakit yang tak tertahan lagi. Ya Allah, begitu dahsyat maut ini, begitu sakit maut ini. Timpahkan saja semua siksa maut kepadaku, pinta Rasulullah. Ya Allah, jangan pada umatku. Ya Allah, jangan kau timpahkan pada umatku. Rasulullah mengulangi lagi permintaannya. Badan Rasulullah mulai dingin, kaki dan dadanya sudah tak bergerak lagi. Bibirnya bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Ali bin Abi Thalib segera mendekatkan telinganya. Rasulullah berbisik lemah, peliharakanlah sholat dan santuni orang-orang lemah di antaramu. Di luar pintu rumah, tangis mulai terdengar bersahutan. Sahabat saling berpelukan. Fatimah menutupkan tangan di wajahnya. Ali bin Abi Thalib kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang mulai kebiruan. Rasulullah berbisik, umatku, umatku, umatku. Itulah bisikan terakhir Rasulullah untuk umatnya melalui telinga Ali bin Abi Thalib. Akhirnya, roh yang mulia itu meninggalkan jasad Rasulullah. Maka wafatlah Rasulullah pada usia 63 tahun. Begitu cinta dan sayang Rasulullah pada umatnya, sehingga di hembusan terakhir nyawanya yang diingat adalah umatnya. Bagaimana dengan kita sebagai umatnya? Apakah kita cinta dan sayang